Ya, halo selamat sore teman-teman. Banyak di antara kita mempunyai kenangan yang manis dengan kulkas kita yang udah berpuluh-puluh tahun sampai buluk banyak stikernya karena tempel-tempelan kita tapi nggak rusak-rusak. Sangat luar biasa. Namun ada juga yang agak nyebelin juga buat kita yang baru beli kulkas baru berapa bulan malah rusak dan parahnya lagi yang terkena adalah yang spare part yang mahal yaitu uh, kompresornya. Namun kenapa ya kok di kulkas lama atau tepatnya kulkas model lama ya teman-teman yang simpel seperti ini, satu pintu, kok rata-rata kok awet gitu ya teman-teman. Sementara untuk model-model yang sekarang seperti punya teman kita ini itu baru beli sekitar beberapa bulan, hampir setahun lah, tapi kok sudah mati gitu lah. Sementara untuk kulkas-kulkas yang model lama itu kan hampir jarang untuk kompresornya yang mati. Paling kalau untuk kerusakan paling digigit tikus untuk kabel-kabelnya, terus apa termostatnya. Namun sementara itu untuk kompresornya hampir tidak ditemukan kerusakan ya teman-teman, hampir ya teman-teman. Ataupun kalaupun yang fatal paling karena kesalahan pengguna sendiri pada evaporatornya tertusuk benda-benda tajam, jadi otomatis harus diisi kembali untuk refrigerannya seperti ini. Dan ditambah lagi dalam prosesnya ketika sebelum diisi kembali refrigerannya tentu tambalan ataupun lubang di di evaporatornya pun harus ditutup kembali atau ditambal dengan cara dilas, dan tentu ini pun akan menambah tampilannya jadi tambah agak buluk ya teman-teman, buluk untuk tampilan dalam ruang freezernya. Jadi ya mungkin untuk merapikannya harus dicat kembali. Nah, untuk perbedaannya apa sih kok kompresor atau kulkas model lama ini kok rata-rata awet? Ternyata usut punya usut setelah ditanya-tanyakan ke sana ke sini. Untuk kelilitan dalam kompresornya itu masih murni menggunakan tembaga ya teman-teman. Jadi untuk kelilitan dari tembaga murni akan lebih tahan terhadap panas ya teman-teman. Jadi secara nggak langsung akan menambah ataupun membuat kompresornya menjadi lebih awet. Dan untuk kompresor yang dipakai di kulkas model-model baru itu sebagian itu menggunakan lilitan yang berasal dari aluminium yang dilapisi dengan tembaga. Jadi untuk ketahanannya ya agak sedikit di bawah yang tembaga murni ya teman-teman. Namun sebenarnya bukan itu poinnya ya teman-teman. Untuk membuat kulkas itu lebih awet adalah sebenarnya ketelitian kita ya teman-teman. Salah satunya dengan meyakinkan kalau tegangan yang kita pakai untuk menyalakan kulkas kita adalah stabil ya teman-teman. Dengan caranya gimana? Yang bisa kita lakukan adalah memakai stop kontak yang terpisah atau enggak bergabung dengan perangkat-perangkat lain yang sering kita colok cabut kayak charger handphone, magicom atau apalah yang intinya kita sering colokin dan kita cabut. Kenapa? Karena ketika kita bareng-bareng atau mencolokkannya bersama dengan colokan yang lain, takutnya ketika kita mencabut salah satunya, jack ataupun yang kita pakai stop kontak yang kita pakai bersama dengan kulkas, ketika kita cabut
si stop kontaknya atau jacknya itu ikut bergeser walau sebentar, dan itu menimbulkan perbedaan voltase yang signifikan ya teman-teman. Ya bisa dianggap mati sebentar terus hidup. Nah itu salah satu penyebabnya. Dan juga ketika mati listrik, baik mati listrik ya teman-teman, itu alangkah baiknya dicabut untuk stop kontak yang ke kulkas. Ditakutkan mati lampunya sebentar saja sehingga membebani kompresor dengan terputusnya tegangan listrik dengan waktu yang sangat singkat itu teman-teman. Dan selanjutnya adalah menstabilkan arusnya teman-teman. Teman-teman bisa memakai kabel yang disarankan ya teman-teman. Untuk para master di sini biasanya memakai kabel kawat yaitu yang 2 kali 1,5 mm ya teman-teman. Ya kayaknya itu aja bahasan singkat tentang kulkas kali ini. Untuk para master sekiranya ingin menambahkan silahkan plug langsung di kolom komentar bawah. Dan bagi teman-teman yang sedang membeli kulkas baru, apapun itu kebutuhannya, baik untuk kebutuhan sendiri, kantor, ataupun untuk seserahan, semoga bermanfaat untuk kulkas barunya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya dan awet. Terima kasih, selamat sore dan salam adem ayem. Jangan lupa teman-teman, para master, bila ada tambahan silakan di plug di kolom komentar bawah. Oke, terima kasih dan salam adem ayem lagi.